Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsan ila yaumil qiyamah. Nashkurullah azza wa jalla bi ni'matihi la tuhsuha. Apa kabar semuanya? Sehat Bapak-bapak? Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini Allah perkenankan kita tentunya dalam keadaan sehat walafiat salat zuhur berjamaah, kemudian kita duduk di tempat yang Rasulullah menyebutkan khilaqud dzikr atau raudhah min riyadil jannah, salah satu taman-taman surga yang kalau kita tentunya mendengar kalimat taman surga itu penuh keindahan, ketenangan, itu juga tempat majelis ilmu. Memang kadang-kadang saking tenangnya itu nyaman untuk memejamkan mata kemudian hilang sesaat, tetapi insya Allah masih dapat pahalanya. Yang penting jangan diniati untuk istirahat, karena memang ada Pak orang-orang yang dia merasakan nikmatnya tidur itu saat kajian, itu ada. Bahkan saya mendengar juga ada orang yang kalau sholat Jumat, kalau mendengarkan khutbah Jumat itu tidurnya lebih nyenyak daripada di luar khutbah Jumat. Nah, ini perlu diruqyah nih orang-orang seperti ini Pak. Maka kita bersyukur bahwasanya zuhur ini kita di majelis ilmu. Semoga saja kita mendapatkan 3 hal yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Ibnu Majah, Rasulullah pernah bertemu dengan para sahabat, kemudian Rasulullah menyampaikan, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat." Mau enggak kalian aku kasih tahu hal yang mampu mengangkat derajat kalian, sesuatu yang mampu mengangkat derajat kalian dan menghapus dosa-dosa kalian? Maka tentu para sahabat itu paling senang Pak dengan kalimat-kalimat yang berkaitan dengan akhirat, apalagi pahala akhirat, menghapus dosa, mengangkat derajat. Serentak para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Tentu ya Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah? Yang 3 hal yang akan disampaikan Rasulullah, yaitu yang pertama adalah yang mampu mengangkat derajat kita kemudian menghapus dosa-dosa kita adalah isbaghul wudu adal makarih. Saat kita wudu di mana air itu nggak nyaman kita sentuh Pak. Kapan itu? Saat dingin biasanya, subuh, apalagi qiyamul lail, itu ketika air dingin itu ada makarihnya, jadi kita nggak nyaman. Nah, itu pahalanya besar. Bahkan dulu sahabat itu ketika berwudu, ada yang mengatakan bahwasanya sahabat itu wudunya saja mereka sudah pucat wajahnya. Limada ikhmarat wajhuka. Jadi ada sahabat yang lihat temannya wudu, "Kenapa wajah kamu memerah, artinya pucat?" Maka jawabannya, "Gimana aku tidak pucat, sedangkan setelah ini aku bertemu dengan Rabb Allahu azza wa jalla." Jadi sholat itu bagi para sahabat itu hal yang tidak biasa gitu. Maka yang pertama itu pahala kita berwudu tadi sudah. Yang kedua apa? Kasratul khuta ilal masajid. Maka yang lantainya paling atas bersyukur Pak, semakin jauh langkahnya semakin banyak, pahalanya semakin banyak insyaallah. Jadi kasratul khuta dan masih banyaknya langkah ke masjid itu menghapus dosa dan mengangkat derajat. Dan yang ketiga adalah intidharus shalah ba'da shalah. Jadi seorang mukmin itu memang momentum sholat itu momentum refreshing seharusnya ya.
Karena Rasulullah juga menjadikan sholat itu refreshingnya. Beliau kalau bertemu dengan Bilal, beliau mengatakan, ya Bilal arihna biha, artinya arihna bil adzan, hibur aku dengan adzanmu. Jadi kalau dengar adzan tuh nyaman. Kadang-kadang sekarang ini orang dengar azan Allahu Akbar itu langsung nggak nyaman. Lah kok sudah adzan? Ya nanggung, waktu belum selesai nih kerjaan ini. Jadi ada nggak nyaman tuh aneh. Padahal sholat itu intidorus sholat ba'da sholat, artinya sholat menjadi penantian, jadi bukan jadi sampingan. Maka betullah yang disampaikan Syekh Mutawalli Sya'rawi, ketika engkau mengakhirkan sholatmu, maka jangan heran ketika urusan duniamu pun diakhirkan. Jadi kalau kadang-kadang memang unik, ada orang yang sholatnya tergesa-gesa. Ketika ditanya, kamu ngapain sholat buru-buru gitu? Banyak urusan gitu. Lagi ada urusan gitu. Dia tidak menyadari bahwasanya dia lagi menyembah Rabb yang memegang urusan dia. Jadi sholatnya buru-buru. Lagi sekarang ini kita masuk Syahrul Syam. Biasanya kalau sholat tarawih itu yang dipilih yang cepat, yang patas. Sampai ada sholat tarawih berapa menit selesai Pak? 7 menit kalau nggak salah, dengan 23 rakaat. Bayangkan 7 menit selesai. Ngelihatnya saja nggak nyaman, ngelihatnya saja sholat itu dilihat tuh nggak nyaman. Di mana letak kekhusyuan itu? Hilang sudah, tumakninah nggak dapat sudah. Maka intidorus sholah ba'da sholah, ketika kita sebelum azan bahkan sudah nyampe di masjid menunggu waktu sholat, itu akan menjadi pengangkat derajat dan menghapus dosa. Kalau kita masuk masjid taraweh, biasanya kalau kita masuk masjid itu kan cari yang nyaman tempatnya, supaya sholatnya nyaman juga di situ, bacaan imamnya juga nyaman, gitu ya. Alhamdulillah kalau di masjid ini tidak diragukan tempatnya, imamnya, imam sholatnya. Saya ada cerita teman di Mesir itu pernah hikayah cerita tentang bulan Ramadan pertama. Jadi ada salah satu seorang teman itu yang di sana pas malam pertama Ramadan itu cari masjid yang paling nyaman lah. Dan kebetulan ada masjid yang besar, kemudian dia masuk ke dalam masjid itu langsung mencari shaf yang pertama untuk bisa melaksanakan sholat Isya kemudian tarawih. Kemudian mulailah sholat sholat Isya tidak ada yang aneh. Masuk ke sholat tarawih itu baru ada kejanggalan ketika dia merasa bahwasanya satu rakaat pertama itu Al-Baqarah dibaca nggak kelar-kelar, Pak. Ditunggu 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, nggak selesai. Itu kaki sudah mulai kesemutan itu. Yang awalnya khusyuk hilang kekhusyuan, kok nggak kelar-kelar. Dia baru sadar rupanya 1 rakaat itu 1 juz. Ada masjid yang kalau malam itu menghabiskan 10 juz tiap tarawih. Jadi awalnya perjuangan luar biasa, jihad di paling depan shaf, kemudian langsung ciut perasaannya, aduh salah masuk masjid ini. Kira-kira kalau terjadi sama bapak-bapak gimana itu? Akhirnya ya mau nggak mungkin dong dia lepas dari rakaat pertama kemudian kabur. Diselesaikan rakaat kedua pun 1 juz. Selesai. Ketika sudah selesai sholat itu salam, itu rasanya masya Allah lega luar biasa, dan jedanya lama, jadi istirahatnya itu lama, dan itu fursoh, kesempatan bagi dia. Wah kalau gitu saya pindah masjid, saya nggak kuat. Tapi sebelum dia pindah ke masjid, dia melihat jarak antara dia duduk ada sebelahnya lagi itu orang tua, dan di situ terlihat banyak orang-orang yang sudah uzur lah, sudah 60 ke atas sholat di situ. Akhirnya dia bertanya sama syekh yang dekat dengan dia itu, maaf Pak, di sini sholat tarawihnya berapa rakaat dan berapa juz? Ini orang tua ini ngelihat sambil, ini pasti pendatang, ini nggak tahu. Akhirnya disampaikan, nak, di sini setiap malam 11 rakaat 10 juz 3 hari khatam.
Itu langsung lemes, Pak. Sudah cari masjid yang lain saja. Tapi ketika itu dia ngeliat orang tua kok kuat. Akhirnya dia tanya, "Bapak sudah sering sholat di sini?" "Alhamdulillah nak, saya sudah 10 tahun sholat di sini." Di situ dia malu, Pak. Akhirnya mengatakan, "Allah Pak, saya masih muda, tapi saya nggak kuat ya." "Kok Bapak kuat?" Maka jawaban orang tua ini luar biasa nyentil. "Nah, anta takumu, kamu berdiri kamu dengan fisik kamu, dan alhamdulillah aku berdiri dengan ruhul iman." Jadi kalau ruh iman itu kuat, insya Allah ibadah apapun itu akan terasa nyaman dan betah berlama-lama. Kalau enggak, ya enggak nyaman. Kita baca Quran saja kalau tidak terbiasa sebelum Ramadan membaca Al-Quran banyak, maka sudah dipastikan bahwa saya 1 lembar 2 lembar itu berat. Makanya sahabat Utsman bin Affan menyampaikan bahwa saya, kalaulah engkau itu tahurat qulubukum, artinya bersih hati kamu, lau tahurat qulubukum masabitum bikalamillah, kamu enggak akan pernah kenyang membaca Al-Quran. Berarti kurang terus. Kita nggak usah jauh-jauh kalau kita lihat ulama-ulama dulu, 3 hari hatam, atau Imam Syafi'i 30 hari 60 kali hatam, berarti sehari 2 kali hatam, bukan 2 juz ya, 2 kali hatam. Kita ini 1 juz dulu, alhamdulillah Pak, bisa selesai 1 juz itu alhamdulillah. Maka ini bulan penuh keberkahan. Dan bulan keberkahan itu ada ruang dan waktunya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini, Pak. Itu ada tempat-tempat yang memang diberikan spesial, yaitu keberkahan tersendiri dari tempat yang lain. Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya la tasuddu ar-rihal illa ila salasati masajida. Kalian kalau pergi jauh, menyengaja pergi jauh, pergilah ke 3 tempat ini. Janganlah pergi kecuali 3 tempat ini. Illa ila salasati masjid. Yang pertama apa? Masjid hada, masjid Rasulullah. Beliau menyampaikan masjidku ini artinya Masjid Nabawi. Yang kalau kita sholat di sana berapa kali lipat, Pak? Halo? 1000. Kemudian Masjidil Haram berapa kali? 100.000. Kemudian Masjidil Aqsa itu sama juga 1000. Keutamaan keberkahannya, tempat yang penuh keberkahan, yang insya Allah kalau bapak-bapak sudah pernah umrah, haji, kita masuk ke dalamnya itu langsung perasaan tuh tenang, Pak. Pertanyaannya adalah, apakah orang-orang yang ada di sana, yang tinggal di sana, atau bahkan yang hidup lama di sana mendapatkan keberkahan tempat itu? Jawabannya belum tentu. Belum tentu. Abu Jahal itu lahirnya di Makkatul Mukarramah, bahkan melihat bagaimana Islam awal-awal datangnya. Tapi apakah dia mendapatkan keberkahan? Tidak. Pun sama, banyak orang yang pergi menunaikan umrah, ibadah haji, berdoa di tempat yang paling mustajab, yang paling berkah, tapi apakah mereka mendapatkan keberkahan itu? Belum tentu. Bisa jadi berangkatnya pakai uang yang tidak halal. Bisa jadi sekarang itu banyak luar biasa, Pak, antara dia ibadah ya, kalau kita sa'i tawaf selesailah umroh itu ya sudah selesai, sudah dia lebih banyak ke tempat-tempat hiburan. Jadi bukan wisata rohani tapi wisata kuliner. Dia bahkan hafal tuh di mana ada ayam enak Al-Baik, di mana tempat nongkrong paling enak di Tower Zam-Zam. Jadi ya sudahlah, itu banyak orang-orang yang tidak mendapatkan keberkahan meskipun di tempat yang penuh keberkahan. Pun sama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan. Ada 1 bulan yang Allah karuniakan dalamnya keberkahan yang luar biasa, yaitu bulan di mana saat ini kita Allah izinkan untuk masih bisa merasakannya. Ini kesyukuran yang luar biasa, Pak. Alhamdulillah. Yang mana bulan ini tentunya kita tahu bahwasanya keutamaannya luar biasa. Pun sama, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah pengkhususan, Allah itu memberikan kekhususan untuk bulan ini, orang-orang mendapatkan kelipatan ganda pahala yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang masuk di dalam bulan Ramadan ini mendapatkan keberkahan dari bulan ini? Jawabannya belum tentu juga. Banyak
yang KTP-nya muslim. Makanya kenapa ya ayyuhalladzina amanu kutiba, di situ kan amanu bukan aslamu, karena yang dipanggil orang-orang beriman. Yang Islam banyak, tapi yang puasa juga, yang nggak puasa juga banyak. Bahkan ada modus sekarang nih katanya luar biasa Pak, terhipnotis katanya, naik motor tiba-tiba motornya belok Pak ke warteg, ya makan 2 piring, habis itu dia baru sadar. Itu katanya modus terhipnotis. Memang niat itu Pak di sana. Jadi tempat-tempat yang udah ditutup pakai apa, pakai kelambu, kelihatan kakinya doang, itu kalau dicek KTP-nya banyak yang muslim. Mereka adalah orang-orang yang masuk di tempat bulan yang penuh keberkahan tapi tidak mendapatkan keberkahan sama sekali. Jadi itu pilihan. Makanya gak usah jauh-jauh lah, air zam-zam itu air yang penuh keberkahan. Bahkan Rasulullah menyampaikan khairu ma'in ala wajhil ardi, sebaik-baik air di atas muka bumi itu air zam-zam. Fihi, di dalam air itu ada at-ta'am, kalau kita minum itu kenyang insya Allah kalau kita merasakan, ya. Dan air zam-zam seperti yang disampaikan Rasulullah, lima syuribalahu, apa yang diniatkan itu akan dia dapatkan kalau apa, wadah dari hatinya, jiwanya bersih, ya. Ada ta'am, ada as-saqam, ada untuk membersihkan penyakit, syifa. Jadi kalau kita minum tuh sehat air zam-zam itu. Nah, apakah orang yang minum air zam-zam itu mendapatkan kebaikan dari air yang terbaik itu? Jawabannya belum tentu juga Pak. Karena ada orang-orang yang mungkin hatinya masih kotor, tidak yakin, ya dia minum. Apalagi sekarang air zam-zam banyak di Tanah Abang, beli apa pakai Gojek dapat nyampe depan rumah air zam-zam asli. Tapi belum tentu orang yang sakit minum kemudian sehat, belum tentu. Tapi bagi orang-orang soleh yang hatinya bersih, itu akan menjadi keberkahan yang luar biasa. Ibnu Hajar al-Asqalani itu pernah minum air zam-zam Pak. Niatnya unik, lima syuribalahu, ya. Niatnya apa? Ya Allah, aku minum air yang penuh keberkahan darimu, berikan aku kemampuan untuk menghafal, kemampuan untuk belajar, dan aku mampu menguasai ilmu seperti Imam Az-Zahabi. Itu doa beliau. Jadi beliau minum air, niatnya pengen pinter kayak Imam Az-Zahabi. Dan ulama di masa itu mengatakan sudah makbul doanya. Karena apa? Ketika itu beliau setelah itu apa? Jadi lebih cerdas, jadi lebih mudah menghafal. Karena apa? Niat yang dibaca dari orang yang soleh itu tentunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan suci Ramadan ini, apakah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan itu? Mari kita tanya. Tempat yang penuh keberkahan di bulan ini tentunya masjid. Apakah kita sudah sering ke masjid? Masjid itu unik Pak. Masjid itu unik. Kenapa? Karena masjid itu tidak mengenal kasta. Siapa yang berhak paling depan soft? Apakah GM? Apakah manajer? Apakah asman? Enggak. Mohon maaf, siapapun Anda kalau duluan, ya sudah Anda berhak di depan. Tidak ada kasta. Itulah kenapa ada pertanyaan orang liberal tentang apa jasa masjid di Nusantara ini. Kalau kita lihat para sejarah itu, yang ditinggalkan oleh Nusantara itu adalah Borobudur, apalagi Candi Prambanan. Masjid itu nggak ada yang mewah megah seperti itu. Maka itu dijawab oleh seorang cendekiawan Muslim, Dr. Susianto. Dia mengatakan, oke, sekarang gini, Borobudur itu pernah hilang selama 800 tahun. 800 tahun tuh hilang. Hilangnya kemana? Ada. Tapi yang orang-orang yang menyembah di situ agamanya apa? Borobudur itu Hindu apa Buddha? Halo? Hindu apa Buddha? Hindu, ya. Itu sudah meninggalkan agamanya ketika awal-awal Wali Songo diutus, kemudian meninggalkan tempat ibadahnya dan sudah tidak lagi digubris sampai tempat itu tertutupi oleh rimbunan hutan lah, sudah nggak kelihatan lagi, sudah hilang 800 tahun. Dan ditemukan oleh siapa? Raffles, ya kan? Jadi orang-orang luar justru yang menjajah kita kemudian menemukan itu dan membongkar itu. Ini situs mahal ini. Kemudian pertanyaannya, kok bisa Borobudur itu hilang, Pak? Rupanya dijawab adalah karena orang-orang
di masa itu mengenal agama yang tidak mengenal kasta. Kalau di Bunda, di Hindu itu ada kastanya, Pak, ada kastanya. Di Islam nggak ada kasta. Kita lihat rupanya kalau dikatakan kemegahan itu bukanlah jaminan menjadi baiknya peradaban. Siapa nggak kenal Kolosium? Kolosium di mana? Di Italia. Itu tempat paling megah di masa itu. Tapi lihat peradaban yang tidak punya adab, mewah megah ya, tetapi itu orang-orang di situ dijadikan tempat tontonan. Gladiator itu pembunuhan manusia antar manusia dengan singa, itu pertempurannya di situ. Maka masjid ini tidak perlu mewahnya, tapi bagaimana orang-orang yang memakmurkan masjid itu. Karena kita sayangkan bahwasanya banyak orang-orang yang membangun masjid megah tetapi tidak ada di dalamnya apa? Orang-orang yang memakmurkan itu. Dan ini bulan yang harusnya Pak, kita lebih istiqomah. Yang sebelumnya nggak jamaah. Ini bulan yang dimana kalau kita tahu pahalanya semua dilipat gandakan, dan kok sampai nggak bisa berubah dengan istiqomah ibadahnya. Lucu. Kita ini kadang-kadang melihat pahala itu sekedar nominal 1 sampai 27 derajat. Kalau sholat sendiri berapa? 1 munfarid. Kalau jamaah 27, itu saja. Orang-orang soleh enggak, Pak. Dalam kitab I'anatul Thalibin dikisahkan, kisah nyata ya, gurunya muhaddis Imam Bukhari. Imam Bukhari itu punya guru Ubaidillah Al-Khawariri namanya. Beliau ini 20 tahun nggak pernah tertinggal sholat berjamaah. Beliau ini paling yang dijaga itu bukan sholat subuh, karena insya Allah bagi beliau ini sholat subuh ringan. Kenapa? Ya, orang yang ahli sholat subuh biasanya ahli sholat tahajud, artinya jangan subuh, sebelum subuh pun sudah bangun. Justru yang beliau jaga itu sholat isya. Kenapa sholat isya? Karena sholat isya ini paling panjang durasinya. Kadang-kadang kita entar dulu deh gitu ya, entar dulu deh jam 9, entar dulu, entar ini banyak orang meremehkan. Beliau paling jaga itu isya justru. Suatu saat ada dhaif, ada tamu yang itu teman akrabnya, datangnya qoblal maghrib. Akhirnya jamaah kemudian dijamu, ngobrol-ngobrol, namanya teman lama nggak ketemu. Isya itu sudah lewat, hampir selesai. Beliau baru sadar tamu izin pulang, langsung beliau bergegas ke masjid. Betapa sedihnya beliau melihat masjid sudah kosong, tertinggal. Akhirnya apa? Beliau cari masjid yang lain di Basrah itu, nggak ketemu juga, selesai semua sudah, nggak ketemu jamaah. Akhirnya apa? Beliau pulang. Beliau mengulangi sholat isya 4 rakaat, diulang 27 kali, biar dapat pahala berapa? 27 derajat. Sampai letih, capek, tidur. Dalam tidurnya beliau bermimpi, beliau naik kuda kencang sendirian. Tiba-tiba di belakang ada rombongan naik kuda juga mendahului beliau kencang. Tiba-tiba beliau nggak bisa ngejar nih. Kok bisa? Saya lebih kencang kelihatan, tok nggak bisa. Jadi yang belakang tadi sudah mendahului semua. Sampai tiba-tiba yang paling belakang di depannya itu mengatakan, Syekh, latut nafsak, udah nggak usah capek-capek ngejar kami, katanya. Kenapa aku nggak bisa ngejar kalian? Di annana sholaina bil jamaah, karena kami sholat isya berjamaah. Itu langsung beliau terbangun, nangis. Ya Allah, sudah diulang 27, kalah sama yang sholat isya berjamaah. Nah, itu nominal itu bagi kita mungkin sederhana, bagi orang-orang soleh tidak. Pun sama, orang yang tahu kimahnya ilmu itu kalau nggak ikut kajian tuh merasa nyesel. Kalau enggak ya biasa-biasa saja. Imam Syafi'i contohnya, beliau itu pernah, siapa yang nggak kenal Imam Syafi'i? Orang yang paling cerdas, salah satu imam madzhab yang paling cerdas. Itu pernah suatu saat tiba-tiba susah ngafal. Gara-garanya apa? Beliau ke pasar, kemudian tidak sengaja, lihat ya, tidak sengaja melihat, mohon maaf, ada betis yang terbuka, betis yang terbuka, perempuan paruh baya, nggak muda-muda juga. Ketika itu langsung hafalannya itu kayak susah-susah gimana gitu. Makanya ada syair ya, insyaallah Ustaz Alit apa, syakautu ila waqi asua khifdi, ya kan, saya kemudian lapor kepada guru saya Al-Waqi bahwasanya tentang hafalan saya yang susah. Maka farsyadani bi anna ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil asi, dikasih tahu ilmu itu cahaya
nggak akan jadi ilmu, nggak akan jadi cahaya ilmu itu kalau dekat dengan kemaksiatan. Itu bagi beliau luar biasa, hantaman luar biasa. Beliau beristighfar, itu nggak sengaja. Nah, kadang-kadang kita ini bukan nggak sengaja, Pak, sengaja. Karena ada istilah memandang, kalau ada dalam hadis itu kita melihat sesuatu yang tidak layak dilihat, yang mengundang syahwat. Itu kan kalau satu kali pandangan nggak masalah. Kalau diulangi jadi 2, 3 ini jadi panah-panah setan, menjadikan dosa. Tapi sama juga kalau kita lihat sekali kemudian autofokus dan kemudian kita nggak berpaling, itu sama aja, niatnya sudah memang pengen menyamankan syahwatnya. Maka ikhwatul iman jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena saya tadi diingatkan waktunya nggak lama-lama. Jadi kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keberkahan di bulan ini, kemudian tentunya istiqomah juga. Dan ini bulan untuk belajar keikhlasan memang. Kenapa dikatakan dalam hadis qudsi as-shaum li, puasa itu adalah untukku, fa ana ajzi bihi, karena memang puasa ini susah untuk dipamerkan. Mau pamer kayak gimana? Kalau sholat dipamerkan dengan bacaan panjang bisa, kalau sedekah mau dipamerkan jumlahnya banyak, oke. Puasa mau gimana coba? Jadi saking susahnya untuk bisa menunjukkan kesolehan kita dalam puasa, makanya Allah menyebutkan puasa itu untukku. Harus betul-betul ikhlas. Kalau kita bicara masalah ikhlas, kita akan teringat jenderal perang yang paling luar biasa yang nggak pernah kalah, itu siapa? Khalid bin Walid. Beliau itu nggak pernah kalah perang dan beliau mendambakan mati syahid, tapi nggak mati-mati juga. Beliau menyampaikan, ini ra'aitu mi'ata zahfin, ya, aku sudah berada di medan perang melihat mi'ata zahfin, 100 pertempuran, tapi Allah mentakdirkan aku tidak meninggal di medan perang. Padahal kalau dibuka bajunya itu Khalid bin Walid itu setiap incinya itu ada sayatan, ada tombak, bekas-bekas itu, tapi beliau meninggalnya alal firas, di atas kasur. Makanya yang dinukilkan ulama, kata-kata beliau itu falanamat ayunul jubana, gitu kan. Tidak akan pernah tidur nyenyak orang-orang pengecut di dunia ini. Siapa itu orang-orang pengecut? Orang yang takut miskin malah sedekah, orang yang takut jihad sembunyi, itu orang-orang pengecut. Tidak akan pernah tidur nyenyak orang-orang yang hanya melihat dunia sebagai prioritasnya. Itu keikhlasannya adalah ketika di puncak-puncaknya kesuksesan justru jabatannya diturunkan sama siapa? Khalifah Umar bin Khattab. Itu jenderal nomor 1, diturunkan jadi pasukan biasa. Beliau biasa-biasa saja, ikut perang tetap semangat gitu loh. Saya nggak tahu kalau di perusahaan tuh gimana tuh, ada seorang yang jabatannya tinggi diturunkan, itu mungkin bisa jadi dia langsung depresi, kerjaan jadi malas. Tidak, kalau dia sudah ikhlas karena Allah, maka pekerjaan, apalagi di bulan Ramadan itu produktivitasnya malah lebih meningkat. Perang Badar itu dilaksanakan pada waktu shaum Ramadan, tapi saya melihat ada kesamaan perang Badar, semangat perang Badar dengan kita, yaitu ketika perang Badar itu banyak muslimin juga terkapar di medan perang. Saya juga melihat banyak orang-orang terkapar di masjid-masjid di saat rohah, saat istirahat tuh, masjid-masjid yang biasanya nggak ada yang tidur tiba-tiba rata. Saya ingat perang Badar, tapi yang tewas-tewas itu, Pak. Artinya janganlah kita niru yang tewas-tewas, Pak. Kita niru orang-orang yang bangkit, yang megang pedang, yang menghunuskan pedang lillahi kalimatillah. Tapi ini saja dari saya. Astagfirullahaladzim fi riayatillah. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.